hari ini ya, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya sempat khawatir tadi jangan-jangan ini perkawan dari El Sare tidak datang ya. Karena tidak ada konfirmasi kembali dengan saya gitu ya. Jadi kami sudah ancang-ancang cari pengganti ya. Saya bilang dengan teman-teman komisi, kalau mereka tidak datang harus siap jadi cadangan. Jadi puji Tuhan mereka bisa datang. Saya bilang kenapa terlambat, hujan deras dulu di sana. Tapi puji Tuhan bisa datang ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan hari ini. Ya, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Yang setuju dengan saya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya. Ya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi kita adalah orang-orang, wanita-wanita yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk ada di tempat ini, untuk belajar bersama-sama di tempat ini, untuk belajar menjadi seorang perempuan yang bisa melayani secara prima di dalam persekutuan kita. Kita bersyukur kalau zaman dulu sekali ya, perempuan tidak punya hak untuk bisa belajar. Kalau kita teliti di kehidupan zaman dulu, ya tidak semua perempuan bisa mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan sekarang. Ya, zaman dulu perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya, tidak perlu mengencam pendidikan yang tinggi-tinggi. Orang zaman dulu bilang untuk apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujung kemana ibu? Ke dapur, S1, S2, untuk apa S1, S2, ujung-ujungnya ke dapur. Itu prinsip orang zaman dahulu ya. Perempuan cukup tahu mengurus rumah tangga, cukup tahu mengurus anak-anak. Itu zaman dahulu. Kita bersyukur kita hidup di zaman emansipasi wanita. Nah, kita diberikan kebebasan untuk belajar dan berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ya. Kita semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita atau kaum perempuan yang dipilih khusus oleh Allah untuk ada di tempat ini, dan kita boleh kembali pulang ke tempat pelayanan kita menjadi berkat di tengah keluarga dan gereja di mana kita ada. Amin. Tos dulu kiri kanannya, kita wanita pilihan Allah. Ya. Ya, kita adalah wanita pilihan Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya minta maaf ya tadi malam jika ada gereja yang tidak saya sebutkan dalam perkenalannya, karena saya tanya dengan panitia, peserta kita ada 305 orang. Ya. Puji Tuhan ya, kita tepuk tangan dulu. Kita beri aplaus sekali lagi untuk panitia. Ya, mereka luar biasa ya bekerja. Ya, saya pribadi memang komisi tetapi tidak ikut dengan mereka pelayanan. Mereka mensosialisasikan kegiatan retreat ini kemana ya? Ke puskesmas pun mereka masuk. Jadi bersyukur jerih lelah mereka tidak sia-sia ya. Hari ini buktinya ya kita ada di tempat ini ada 305 orang. Kalau di Gracia ada 292 orang. Kalau saya di sini dengan tuan rumah ada 305 orang ya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan ya boleh memberikan kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang kaum wanita ini hampir ada di semua aspek kehidupannya. Hampir semua pekerjaan dilakukan oleh kaum wanita zaman sekarang. Kalau zaman dulu seperti saya katakan tadi, wanita itu cuma bisa di dapur, mengurus
bayi lembut semuanya perempuan ada. Dan juga yang istimewanya, perempuan juga bisa menjadi pendeta, menjadi gembala pada saat ini ya. Kalau zaman dahulu ya, hanya laki-laki saja yang bisa berdiri, ya, bisa menampilkan diri. Tapi sekarang kita diberikan kesempatan untuk setara dengan laki-laki ya. Kita diberikan kesempatan untuk melayani pada saat ini. Nah, jika kita survei, kita lakukan survei di mana-mana, yang namanya perempuan itu pasti terlalu banyak. Baik itu doa, baik dalam persekutuan doa, persekutuan keluarga, itu yang paling banyak perempuan. Ya. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Ya. Perempuan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan yang dijalani dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, ya, bukan suatu kebetulan ya, panitia mengangkat tema tentang seorang agen perempuan yang menjadi agen bergerak pelayanan prima dalam gereja. Karena memang perempuan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam semua aspek, termasuk di dalam pelayanan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu agen ya? Apa itu agen? Apa itu agen? Agen ya, yang pastinya itu kita di sini berbicara tentang agen, bukan agen minyak tanah ya, bukan agen gas LPG, bukan ya, bukan agen Damri gitu ya, bukan. Tetapi agen di sini berbicara tentang ya, menurut kamus bahasa Indonesia, agen adalah artinya perantara, perwakilan atau wakil. Sedangkan prima ya, prima itu artinya sangat baik atau utama. Jadi artinya bahwa perempuan adalah alat penggerak pelayanan yang sangat baik dan sangat utama dalam gereja. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan adalah alat yang paling baik dalam menggerakkan sebuah pelayanan. Hari ini, pagi ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama ya, tentang seorang agen perempuan dalam Alkitab ya, yang bernama Deborah. Seorang agen perempuan di dalam Alkitab bernama Deborah. Kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat dan pasalnya yang kelima. Hakim-Hakim pasal yang keempat sampai pasal yang kelima. Ya, mengingat waktu kita, jadi saya tidak akan mengajak ibu-ibu membaca. Ibu-ibu bisa perhatikan ayat-ayat yang saya baca nanti ya, supaya mempersingkat waktu kita. Karena kalau kita baca dari pasal 4 sampai pasal 5 ini, ya lumayan banyak ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sih Deborah itu? Ada di sini yang namanya Deborah? Ada ya. Ya, siapa Deborah itu? Ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama, Deborah adalah seorang nabiah. Deborah juga adalah seorang istri. Ya, istri Lapidot kalau ibu baca di ayatnya itu ya. Seorang istri, kalau berbicara seorang istri berarti dia adalah seorang ibu rumah
yang berhasil di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Apa rahasianya yang harus kita pelajari supaya ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita juga menjadi perempuan yang dapat melayani dengan prima di tempat kita masing-masing. Yang pertama rahasianya adalah Deborah mengandalkan hikmat Tuhan. Deborah mengandalkan hikmat Tuhan. Apa buktinya? Apa buktinya? Kita lihat di ayatnya yang ke-6 ya. Saya baca, ibu-ibu perhatikan di ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Nah, ibu-ibu perhatikan, garis bawahi kata bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa Deborah tidak mengandalkan hikmatnya sendiri, melainkan mengandalkan hikmat yang dari Tuhan untuk memutuskan segala perkara yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika ada bangsa Israel datang kepada Deborah tidak langsung berkata, oh ini, lakukan ini. Tidak, tetapi Deborah berkata bahwa bukankah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia mengandalkan hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap perkara yang disampaikan kepada. Deborah tidak berkata, oh bukankah aku udah bilang kayak gini, bukankah aku udah katakan seperti ini. Tidak, tetapi Deborah berkata, bukankah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang pertama mengapa Deborah bisa menjadi agen perempuan Allah yang berhasil dalam pelayanan. Yang pertama, dia mengandalkan hikmat Tuhan. Dia tidak mengandalkan hikmatnya sendiri. Deborah melihat dengan cermat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia meneliti dulu apa yang sedang terjadi. Tidak langsung nyerocos, tidak langsung asal bunyi gitu ya. Tetapi dia mengandalkan hikmat Tuhan. Lalu yang kedua, rahasia yang kedua. Rahasia Deborah boleh menjadi agen perempuan yang berhasil dalam pelayanan. Yang kedua adalah Deborah memiliki integritas dan karakter yang baik. Kita perhatikan di ayat yang selanjutnya, ayat 8 dan 9. Saya bacakan, ibu-ibu silakan perhatikan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang kedua, Deborah memiliki integritas dan karakter yang baik. Deborah adalah seorang pemimpin yang berintegritas dan berkarakter baik. Dia jujur, tegas dan pemberani. Apa buktinya? Ketika bangsa Israel pada waktu itu datang berhakim dengan dia tidak langsung memutuskan, tetapi dia bilang sama orang Israel, panggil Barak. Lalu bangsa Israel dipanggil Barak dan ajak ke tempat Deborah. Deborah bilang, bukannya Tuhan sudah Barak? Kata Deborah bilang, ya bu, kata si Barak ini,
Bukannya Tuhan sudah bilang kamu harus maju. Tuhan akan menjanjikan kemenangan kepada kita. Lalu apa kata si Barak? Aduh bu, di Syria itu punya kuda besi, tentaranya kuat. Kata si Barak. Tapi kalau ibu maju, aku maju. Lalu apa yang Deborah ini bilang di ayat yang ke-9? Oke, aku maju, tetapi engkau tidak akan punya nama, karena Tuhan akan menyerahkan bangsa penindak pemberdayaan Syria ke dalam tangan seorang perempuan. Deborah ini dia jujur dengan Barak. Dia jujur dengan Barak, dia dengan tegas berkata, kalau aku maju, yang punya nama, yang bawa kemenangan ini aku, perempuan, bukan kamu laki-laki, kata Deborah. Dia dengan tegas berkata seperti itu kepada Barak dan bangsa Israel pada waktu. Dia dengan jujur berkata, dia tidak ngomong di belakang, dia tidak aji mumpung ya, mumpung dari pemimpin. Nah, tapi Deborah ini dia jujur, dia katakan apa adanya nanti. Kalau menang, ini namanya aku yang punya, bukan kamu yang sebagai laki-laki. Nah, seringkali ibu-ibu, seringkali kita dalam kehidupan kita tidak jujur dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan pemimpin kita. Mumpung jadi BPJ, mumpung buat apa saja, mumpung jadi sekretaris buat saja gitu ya. Tidak, tetapi Deborah berkata dengan jujur dan tegas, dia berani. Dia berkata kepada Barak, dia tidak takut, dia ajak Barak pergi perang, dia tidak takut. Saya pikir ya, kalau kita disuruh ke Israel, ke Palestina, ada yang mau pergi? Nggak ada ya. Tapi Deborah dia maju berperang bersama dengan Barak. Dia adalah wanita yang berani. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang kedua yang harus kita miliki supaya kita seperti Deborah menjadi agen perempuan prima dalam pelayanan di tempat kita masing-masing. Kita harus memiliki integritas dan karakter yang baik. Ada satu statement berkata demikian. Saya ingin kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bakat membuat kita artinya apa nih? Artinya bahwa bakat kita menghantar kita menjadi orang sukses. Bakat kita membuat kita menjadi pemimpin. Tetapi yang membuat kita terus bertahan di puncak karir kita, di puncak kepemimpinan kita adalah karakter yang baik. Saya pikir tidak ada kita yang suka dengan orang yang berkarakter buruk. Kalau kita pilih pemimpin, tentu kita akan pilih orang yang berkarakter baik. Kalaupun ternyata yang dipilih tidak memiliki karakter yang baik, kata kami orang bilang sekelampau, sudah terlanjur dipilih, tetapi ya sekelampau gitu ya. Artinya itu sudah terlanjur dipilih. Dan ya, kalau kami orang Pino bilang itu sekali ya, bila kali dipilih lagi. Satu kali itu saja dia maju, dia tak akan dipilih lagi jika seorang pemimpin ketahuan tidak berkarakter baik. Tetapi karakter yang baik, orang yang berkarakter baik, dia akan terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, karakter yang baik membuat kita bertahan di puncak kesuksesan kita. Kita boleh punya bakat, punya talenta yang banyak, tetapi jika kita tidak punya karakter yang baik, cukup sekali saja. Karena orang tak tahu, makanya orang tuju kita. Karena orang tak tahu, makanya orang pilih kita. Tetapi kalau sudah tahu, tidak akan ada kesempatan kedua. Nah, ibu-ibu, dan karena itu mari kita dukung bakat kita dengan kita memiliki karakter yang baik dalam pelayanan kita. Ya.
Lalu yang ketiga, yang terakhir, rahasia yang terakhir. Rahasia yang terakhir. Yang ketiga adalah Deborah adalah seorang motivator yang baik. Deborah adalah seorang motivator yang baik. Apa buktinya? Apa buktinya dia motivator yang baik? Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, Ibu-ibu. Itu ayat yang ke-14, bukan ayat 4 ya. Itu bisa kita lihat di situ. Ketika bangsa Israel dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika bangsa Israel sedang mengalami suatu krisis ya, masa-masa sulit, di tengah keputusasaan mereka, Deborah bangkit memotivasi Barak bersama bangsa Israel pada waktu itu. Deborah bangkit untuk memotivasi mereka supaya mereka optimis dengan pertolongan Tuhan. Deborah adalah seorang motivator yang baik. Next. Ya, Deborah dengan keyakinan yang diperolehnya karena firman Tuhan, dengan berani berkata kepada Barak bahwa mereka memperoleh kemenangan karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan mereka. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, motivator yang baik ini sangat perlu jika kita ingin menjadi seorang agen yang prima dalam pelayanan. Tidak semua orang bisa menjadi seorang motivator yang baik. Contoh sederhana ketika orang terdekat kita mengalami masalah, contohnya ya. Contoh jika anak kita misalnya tidak naik kelas, ada anak-anaknya yang tidak naik kelas, ya zaman sekarang pasti naik semua. Misalnya ya, jika ada anak-anak kita yang tidak naik kelas, lalu si anak ini kan sedih pastinya ya, putus asa, dia sedih mengalami masalahnya, dia tidak naik. Lalu sebagai orang tua, seringkali ya ibu, seringkali kalimat yang keluar dari mulut kita ini, mama ini, motivasinya terakhir. Yang duluan apa yang kita katakan? Apa kira-kira yang duluan? Makanya ya, pasti gitu ya. Makanya belajar. Dibilang guru didengar. Makanya kalau mama suruh belajar. Ini kelas tanda naik kelas. Ya, itu yang duluan kita katakan. Tetapi seharusnya kita lakukan apa? Kita memotivasi anak. Sabar ya dek, sabar ya nak. Nanti ke depannya kedua, kelas 2 harus semakin giat, semakin banyak belajar. Itu juga sederhana. Ya, dalam pelayanan ada juga ibu-ibu. Banyak yang keluar makanya. Sering itu yang banyak keluar. Jarang motivasi yang dulu keluar. Kalau ada orang curhat dengan kita, ada teman yang curhat suamiku selingkuh, makanya dari suami itu yang di gereja. Ya, seperti kata Pak Kepala tadi malam ya, kalau suaminya pemain seperti yang diceritakan Pak Kepala semalam, peminum, pemabuk, kasar, ya. Anaknya curhat nangis sama orang tuanya. Temannya apa? Makanya mama bilang kemarin dosa lagi, nang pilih lagi bayar. Ya itu yang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu tidak demikian dengan Deborah. Ketika bangsa Israel sedang mengalami keputusasaan, Deborah bangkit untuk memotivasi mereka. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan refleksinya bagi kita pada saat ini. Kita lihat oleh karena kepemimpinan Deborah, ya pada akhirnya ya setelah dijajah oleh Sisera selama 20 tahun, ya, bangsa Israel bersama dengan Barak ya, melalui kepemimpinan Deborah mereka memperoleh kemenangan serta hidup damai dan aman selama 40 tahun.
Ibu-ibu bisa baca di dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-31. Pada akhirnya ya, dengan kepemimpinan seorang Deborah, seorang agen perempuan yang Tuhan pilih, ya, bangsa Israel memperoleh kemenangan dan hidup aman, nyaman, damai, tentram selama 40 tahun. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita pada saat ini? Kaum perempuan yang merupakan agen penggerak pelayanan prima dalam gereja dan keluarga, ketika suatu lembaga, gereja, keluarga di mana kita ada, di mana kita pelayani, mengalami suatu krisis, kesulitan, masalah, apa yang kita lakukan? Ketika terjadi sesuatu di dalam pelayanan kita, lingkungan pelayanan kita, dalam persekutuan kita, apa yang kita lakukan? Kita emak-emak ini banyak ngomong kalau punya masalah, ya. Yang paling banyak ngomong dalam gereja itu perempuan. Tidak bisa dipungkiri. Kalau ada masalah yang paling banyak ngomong itu perempuan. Nah, ibu-ibu, apa yang kita lakukan jika di dalam gereja mengalami kesulitan? Jika dalam persekutuan kita, persekutuan perkawan, kita mengalami suatu kesulitan, ada teman kita yang mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengandalkan pikiran kita dalam menyelesaikan, menyalahkan orang lain, melemparkan kesalahan yang dibuat kepada orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, membela yang salah, dan menjadi provokator untuk menjatuhkan orang lain? Apakah itu yang kita lakukan? Kalau tidak enakan Pinang itu, ya, kalau datang suka usir Pak Gembala, pecat PBJ. Iya. Kalau daerah Pinang kita cintanya ada, ya. Yang kalau gembalanya sudah tidak seperti yang diingini, lapor ke daerah, usir Pak Gembala kami, pindah ke tempat lain. Nah, BPJ tidak benar, pecat dari BPJ. Ataukah kita bersikap seperti Deborah dalam menyelesaikan masalah, mengandalkan hikmat Tuhan, berintegritas dan berkarakter baik, jujur, tegas dan berani, serta memotivasi para pemimpin kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita pilih, jika kita ingin menjadi agen perempuan yang membawa perubahan di dalam gereja, keluarga kita, mari kita seperti Deborah. Kesimpulannya untuk kita pada saat ini, mari kita menjadi Deborah masa kini. Mari kita menjadi Deborah masa kini, menjadi perempuan agen penggerak pelayanan prima dalam pelayanan di gereja dan di keluarga kita masing-masing di mana kita berada. Jadilah pribadi yang mengandalkan hikmat Tuhan dalam segala hal, memiliki integritas dan karakter yang baik, serta jadilah motivator yang baik dalam pelayanan di mana gereja dan keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi, menjadi agen-agen perempuan Allah yang semakin bertumbuh, bertambah, dan berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan penuh kasih, Ibu Ketua Komisi mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah